bisa menjadi pelajaran atau apa harapannya dengan? Iya, jadi hari ini saya sengaja datang untuk menghadiri sidang mendengarkan eksepsi dari terdakwa. Hubungannya mengapa saya hadir di sini karena saya ingin mendengarkan eksepsi itu, jangan sampai nanti itu berkaitan bilangnya hak anak. Karena sidang hari ini eksepsinya itu kan pemalsuan identitas, di mana tergugat itu melakukan pemalsuan identitas baik itu akte lahir, akte perkawinan, lalu kemudian di atas dasar itu dia mengajukan perwalian terhadap anaknya berusia saya kira 5 tahun ya, saat ini tinggal di Jakarta. Nah akhirnya kan itu digugat oleh ibunya atau istrinya bahwa semua itu pemalsuan identitas karena perkawinan juga itu akta perkawinannya juga palsu. Akibatnya semua serba palsu. Akhirnya itulah jalannya yang dimaksud oleh terdakwa itu untuk mengambil anaknya yang saat ini sedang diasuh oleh ibunya. Lalu kemudian tentu ini kalau nanti itu eksepsinya mengatakan bahwa benar adanya palsu identitasnya, itu berarti anaknya jadi palsu semua. Identitasnya akta lahirnya akan palsu. Kalau identitasnya palsu baik itu kakak dan sebagainya, hak anak itu akan hilang, termasuk hak atas pendidikan. Kalau misalnya aktenya palsu, bagaimana? Gitu kan? Nah oleh karena itulah ini cara-cara dari eksepsi itu nanti untuk membuat bahwa ibunya akan menyerahkan anak itu karena benar adanya data-data itu, padahal semua palsu, perkawinannya palsu, akta lahirnya palsu dan sebagainya. Jadi saya hadir di sini ini salah satu misalnya untuk mendengarkan eksepsi itu karena saya antisipasi jangan sampai hak anak itu jadi hilang. Saya tidak masuk domain untuk mempersoalkan perseteruan antara ayah dan ibu yang enggak. Tapi dari gugatan ini, dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ini, jangan sampai nanti itu menghilangkan hak anak gitu loh. Itulah yang ingin saya sampaikan dengan hadirnya saya itu, walaupun secara fisik saja gitu kan, karena kita kan bukan lawyernya dan sebagainya. Nah, supaya hakim mempertimbangkan itu. Nah, saya akan mendengar nanti, saya nggak tahu nanti saya akan dengar dulu apa di dalam eksepsi itu juga adalah permohonan kepada majelis hakim untuk tahanan di luar atau ketahanan kota dan sebagainya. Nah, itu boleh-boleh saja, itu kan hak dari setiap orang yang berperkara gitu. Tetapi saya hanya ingatkan saja dengan kehadiran saya itu supaya putusan hakim nanti sebelum putusan finalnya itu harus perspektif anak. Karena apa? Karena data secara nasional ya, saya kutip dari Mahkamah Agung itu setiap tahun sampai 2023 itu ada 15.000 perceraian, di mana 15.000 itu kalau asumsinya satu saja punya anak dari 15 keluarga itu sudah ada 15.000 anak-anak terpisah dari kedua orang tua dengan metode-metode seperti ini, ya kan? Misalnya memalsukan identitas supaya itu adalah jalan untuk mengambil alih hak asuh anak yang sudah diasuh dari salah satu pihak, baik itu ayah dan ibunya. Cara-cara itu dilakukan. Nah, secara nasional memang terbukti bahwa selalu anak yang menjadi korban dari perseteruan atau perceraian atau konflik dalam keluarga, nggak pernah mempertimbangkan anak kan. Nah ini juga walaupun ini hanyalah untuk mempersoalkan dokumen-dokumen, dipastikan anak akan menjadi korban. Itu sebenarnya ya. Jadi perspektifnya saya lebih jangan sampai identitas anak itu jadi hilang. Kalau itu hilang, itu berarti sapu jagat terhadap hak anak yang harus diberikan oleh negara, gitu loh. Hak atas pendidikannya, hak mendapatkan rekreasi, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan
kesehatan, gizi dan sebagainya, bahkan kasih sayang. Karena pada prinsipnya kedua orang tua itu sekalipun berselisih, sekalipun ada konflik dalam keluarga, dia punya kewajiban untuk membesarkan, memberikan kasih sayang, bahkan memberikan hak-hak anak, baik itu pendidikan termasuk perlindungan. Itu kewajiban kedua orang tua sekalipun dia terpisah, walaupun dia sudah diputus oleh pengadilan. Karena apa? Karena hak itu adalah melekat pada anak-anak itu. Jadi kalau kewajiban orang tua tidak dijalankan, maka hilanglah hak anak gitu. Nah, prinsip dasarnya kan anak tidak dilahirkan atas kehendaknya. Gitu. Kenapa anak yang harus dizolimi, anak yang menjadi korban dan sebagainya. Itulah kehadiran saya, kawan-kawan media semua di hari ini. Saya tidak masuk dalam domain untuk mempersoalkan atau katakanlah ikut terlibat dalam konflik dalam keluarga, itu tidak. Tapi sekali lagi saya ingatkan kepada orang tua, saya ingatkan juga kepada hakim bahwa perspektif anak itu harus menjadi pertimbangan utama. Kalau sudah identitas palsu itu berarti gimana? Mungkin saran dari Komnas apa? Mulai dari awal lagi? Ya, saya kira nggak lagi, karena memang sudah ada sejak awal, sejak mereka menikah kan mereka perkawinan sah ya, menurut apa hukum. Itu berarti akte lahirnya sudah ada toh, catatan sebelum mereka berpisah. Ya ke awal, karena catatan sipil kependudukan kan ada, itu mengenai akte lahir. Karena akte lahir itu dasar dari hak anak. Kalau nggak ada akte lahir, nggak bisa sekolah. Ya, kalau nggak ada akte lahir nggak bisa meneruskan atau menikmati hak-hak yang lain. Ya harus kembalikan, artinya memulihkan kembali data-data yang ada. Kalau ini kan caranya terdakwa ini untuk ngambil anak karena itu dianggap palsu, gitu loh. Itu dasarnya. Nah, padahal itu nggak ada yang palsu di situ, gitu loh. Bahwa itu adalah betul-betul sejak mereka menikah itu ada akte lahirnya, perkawinan mereka juga ada. Ya, ini caranya untuk itu bahwa ini semua palsu, maka dia bikin akte perkawinannya juga palsu. Bahkan yang menjadikan itu kan harus menghadirkan istrinya, toh itu orang lain bukan ibunya yang dihadapkan di catatan sipil. Loh, misalnya aku gitu bawa perempuan lain gitu, tapi pada masa COVID itu kan orang pakai masker semua nggak kenal gitu. Nah itu nggak jeli. Padahal nggak istrinya pada saat itu masih sedang dalam rehabilitasi kan. Kok bisa dinyatakan bahwa si istrinya itu hadir di tempat itu? Nah itulah akibatnya anak lah yang akan menjadi. Ini cara-cara mereka untuk merebut anak. Maka jangan heran bahwa perwalian juga sudah diajukan. Jadi dalam kasus ini agar dikawal terus oleh. Sangat saya kawal karena ini harus betul-betul dikawal karena ini demi kepentingan anak dan anak itu. Kalau enggak hilang ini bukan soal jumlah ya. Satu orang aja identitasnya dihilangkan sengaja oleh ayah kandungnya malah, gitu kan? Ini kan ayah kandung bukan orang lain. Kok bisa dia memalsukan itu? Kan lucu. Nah, oleh karena itu majelis hakim harus jeli terhadap itu. Saya tentu memberikan atensi itu supaya nanti majelis hakim mempertimbangkan apa yang disebut dengan pendekatan filosofis ya, keadilan, kemanusiaan dan sebagainya. Keadilan hukum jelas bahwa itu sudah tahu. Kasus-kasus seperti ini rawan terjadi. Sangat, itu tadi saya katakan. Data yang saya kutip dari Mahkamah 15.000 dan itu kalau asumsinya satu aja anak dari 15 pasangan suami istri itu udah 15.000 per tahun. Soal identitas. Iya, banyak sekali alasan untuk minta pengasuhan. Iya, memudahkan. Ini kan untuk itu. Kalau ini misalnya dikabulkan oleh hakim, ambil itu. Padahal anak itu saat ini sedang enjoy, sedang diasuh oleh ibunya. Loh, anaknya sendiri dianggap palsu, kan lucu. Nah, itu menjadi pertimbangan hakim. Saya yakin hakim akan mempertimbangkan demi kemanusiaan. Karena jaksa penuntut umum kan sudah meletakkan dasar-dasar gugatannya bahwa itu palsu. Bagi saya bukan persoalan bahwa dia hukum 5 tahun, 10 tahun dengan ancaman hukuman, tidak. Tetapi mengatakan bahwa saudara Evan atau terdakwa itu bersalah melakukan pemalsuan identitas cukup. Bahwa hakim akan menghukum 3 tahun, 10 tahun itu bukan itu domain kita. Tapi ketika hakim mengatakan itu dia bersalah melakukan pemalsuan identitas, maka sahlah.
ya anak itu yang sebenarnya sebelumnya sudah sah gitu. Mereka bukan kawin begitu saja, kawin menurut agama juga, menurut resmi, artinya catatan hukumnya juga perkawinan itu. Jadi ini hanya cara-cara untuk take over dari pengasuhan ibunya, untuk menguasai anak, itu aja sederhana. Maka saya berharap hakim akan mempertimbangkan demi kemanusiaan bahwa anak ini saat ini sudah diperiksa psikolog juga, saat ini sedang baik-baik saja. Itu jadi kehadiran saya itu dalam perspektif itu supaya hakim punya pertimbangan bahwa saya hadir berarti berhubungan dengan anak kan, saya tidak berhubungan dengan orang dewasa.